kembali di YouTube Yana Channel. Jangan lupa di subscribe, tentu di like ya, supaya terus mengikuti informasi-informasi mengenai dunia pendidikan di Yana Channel tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengisian instrumen analisis kebutuhan pengembangan keprofesian. Tentunya ini instrumen untuk para peserta calon kepala sekolah yang merupakan ini tugas pertama di OJT pertama, on job training pertama. Dan ini instrumen pertama kali yang akan diisi oleh peserta cakep. Jadi perlu dipahami di sini bahwasanya instrumen ini tidak mempengaruhi penilaian dari pelaksanaan diklat cakep. Akan tetapi pengisian ini diharapkan diisi sesuai dengan kondisi calon kepala sekolah yang sebenarnya, karena memang hasil AKPK ini akan digunakan sebagai bahan instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan rencana proyek kepemimpinan. Nah, untuk tabel instrumen yang akan kita isi, tentu ada yang perlu diperhatikan di sini, yaitu pada saat kita memilih jawabannya, kalau kita memilih jawaban A, tentunya identik bahwasanya tidak pernah, tidak ada, dan tidak paham, tidak aktif. Jika dipilih jawaban B, hampir tidak pernah. Jika dipilih pilihan C, terkadang cukup banyak, cukup paham. Jika dipilih D, sering banyak, sangat paham, sangat aktif, sangat mampu. Nah, itu yang akan kita centang, tentunya diisi sesuai dengan kondisi calon kepala sekolah. Nah, ini yang pertama yang harus kita isi instrumennya. Yang pertama, dimensi kepribadian. Jadi untuk mengenai dimensi kepribadian ini berhubungan dengan segala kepribadian yang dimiliki oleh setiap kepala sekolah. Nah, bisa kita pilih apakah itu cocok di poin B atau di poin C atau poin D. Nah, di sini kebanyakan poin D, berarti kita benar-benar sudah mampu atau sering atau sangat banyak. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu untuk mengisi instrumen untuk dimensi kepribadian. Dimensi manajerial ada 14 instrumen. Yang pertama di sini dalam pemahaman menyusun RKJM dan RKAS. Kalau sekiranya mampu, sangat mampu, silakan diklik D, kolom D. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kompetensi dan tupoksi guru. Nah, kalau sekiranya Bapak Ibu masih kurang atau masih cukup, silakan dipilih B. Saya memahami cara mengidentifikasi menyelesaikan masalah yang terkait dengan tupoksi kependidikan di sekolah, perpustakaan, laboratorium. Silakan pilih B kalau sekiranya masih sangat cukup. Nah, saya memahami cara identifikasi yang terkait dengan pelayanan minimal dan mengenai SAPRAS. Silakan pilih B kalau seandainya masih cukup. Nah, saya memahami cara mengidentifikasi masalah yang terkait dengan standar pelayanan minimal. Nah, tentunya Bapak Ibu sampai ke bawah, sampai poin 14 ini berhubungan dengan fungsi kepala sekolah sebagai manajerial ya. Nah, jadi apa yang sudah Bapak Ibu alami atau sudah melaksanakan, silakan diisi di kolom tersebut ya. Untuk dimensi kewirausahaan
Tentunya di sini ada 5 poin. Tentunya kewirausahaan ini dituntut untuk kepala sekolah yang mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan dengan menimbulkan adanya pemahaman-pemahaman yang inovatif di lingkungan sekolah dan juga melakukan pengelolaan kegiatan produksi dan jasa di sekolah dengan baik. Nah, jadi silakan diisi sesuai dengan kondisi yang dialami atau pengalaman di setiap kepala sekolah. Dimensi supervisi kita pahami bahwasanya adanya perencanaan tentunya ya. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Tentunya ini kita isi juga apakah kita sudah memahami cara mensupervisi yang benar. Nah, silakan diisi apakah sudah cukup atau memang sudah mampu atau memang sangat mampu. Tentu diisi. Nah, kalau di sini diisi B semua berarti standar ya. Nah, standar. Selanjutnya dimensi sosial. Dimensi sosial berarti berhubungan dengan organisasi tentu ya. Tentang bisa kerjasama dengan institusi lain, bisa terlibat dengan pengurusan organisasi di lingkungan masyarakat, atau bisa pernah memiliki pengalaman dalam menggalang bantuan dana dari semua warga sekolah. Nah, tentu semuanya ini silakan diisi sesuai dengan pengalaman setiap calon kepala sekolah dalam berorganisasi ya. Jadi pengisian yang kita lakukan ini mulai dari dimensi kepribadian sampai dimensi sosial itu semua menilai pengetahuan, pemahaman, pengalaman seorang calon kepala sekolah yang tentunya ini menjadi acuan dalam penilaian untuk pembuatan RPK nantinya. Nah, seperti itu yang dapat disampaikan. Semoga informasi ini sangat membantu bagi calon kepala sekolah yang mengikuti OJT 1. Untuk mengisi tugas 2, 3, dan 4 di OJT 1, silakan ikuti channel berikutnya. Terima kasih.